Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresawati Kahutami dari kelompok 2A 2017-1. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pembebasan jalan nafas dan kontrol servikal. Alat-alatnya adalah kita melakukan pembebasan jalan nafas membutuhkan alat-alat. Yang pertama untuk airway definitif. Itu membutuhkan laryngoskop. Ini. Selanjutnya kita membutuhkan sebelum kita melakukan RW definitif menggunakan laryngoskop, kita melakukan RW sementara. Kita membutuhkan yang pertama budel yang seperti ini. Selanjutnya kita membutuhkan NPA ini yang akan kita gunakan untuk hidung dan mengukurnya menggunakan jari kelingking korban. Selanjutnya kita memerlukan stetoskop, ETT, handscoon steril, dan nekolar. Pembebasan jalan nafas ini kita lakukan kepada korban yang memiliki hambatan pernapasan atau trauma. Yang pertama kita nilai dulu keadaan pasien. Kita pastikan dulu pertama pernapasan pasien itu adekuat. Yang selanjutnya kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama, look, listen, dan feel. Pertama kita lihat apakah ada pergerakan dinding dadanya atau tidak. Kemudian kita dengarkan apakah ada suara nafas atau udara yang keluar dari hidung atau tidak, sambil kita merasakan apakah ada terasa hembusan udara dari hidung korban. Pembersihan jalan nafas ini bisa kita lakukan jika pernapasannya tidak normal. Pernapasan tidak normal dikatakan jika kita mendengar yang pertama suara snoring. Suara snoring itu seperti suara mengorok. Itu dikarenakan adanya benda-benda yang padat yang menghambat jalan nafas pasien. Yang kedua itu adalah suara gurgling. Itu seperti suara kumur-kumur. Itu biasanya adanya penumpukan cairan di pernapasan korban. Yang ketiga adalah suara crowing. Suara crowing ini adalah suara nafas yang bernada tinggi. Kita selesai memeriksa jalan nafas, selanjutnya kita posisikan pasien dengan posisi supinasi atau terlentang. Setelah itu kita bisa melakukan tindakan, yaitu ada 3 tindakan yang bisa kita lakukan kepada pasien. Yang pertama head tilt. Head tilt adalah mendengakkan dahi. Yang kedua itu adalah chin lift, yaitu mengangkat dagu. Seperti ini adalah head tilt chin lift. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada jauh thrust. Yang ketiga ada jauh thrust, yaitu kedua ibu jari terletak di tulang zygomatikus pipi dan jari lainnya terletak di angulus mandibula. Seperti ini. Jadi tindakan head tilt bisa dilakukan kepada pasien atau korban yang tidak mengalami cedera servikal. Begitu juga dengan chin lift yang bisa dilakukan kepada korban yang tidak memiliki cedera servikal. Sedangkan jauh thrust bisa dilakukan kepada korban yang memiliki cedera servikal. Chin lift dan head tilt dilakukan agar lidah tidak menutup jalan nafas. Selanjutnya kita bisa memasangkan budel kepada pasien. Kita memasangkan pasien dari pangkal budel sampai ke ujung budel. Pertama kita ukur terlebih dahulu kepada pasien. Itu kita ukur di tepi mulut sampai ke cuping telinga pasien. Setelah itu kita masukkan budel ke dalam mulut pasien. Budel mengarah ke atas terlebih dahulu, menyentuh palatum dari pasien. Kemudian kita balik budel
ke arah bawah untuk menahan lidah pasien. Nah, itu untuk gudel. Nah, kalau misalnya kita ingin memasang NPA, itu bisa kita lakukan ke hidung pasien. Pertama, kita kasih dulu jeli terlebih dahulu di ujung NPA-nya. Terus kita langsung saja masuk ke dalam hidung korban. Nah, setelah itu, jika gudel tadi sudah terpasang, kita langsung memberikan oksigen positif menggunakan ampubek sekitar 2-3 menit. Lalu lepaskan gudel. Lalu kita bisa memasang laringoskop. Setelah itu kita bisa memasang laringoskop. Nah, di sini ada laringoskop. Terdiri dari 3 laringoskop. Yang di atas ini untuk orang dewasa atau orang dewasa dengan leher yang sedikit panjang. Nah, kalau yang ini bisa digunakan untuk orang dewasa dan remaja yang memiliki leher yang tidak terlalu panjang. Nah, yang satu lagi bisa dilakukan untuk anak-anak atau yang lehernya lebih kecil. Nah, seperti ini, ketika sudah dipasang, dia harus bunyi klik. Habis itu ada di sini nanti lampu yang menyala. Setelah itu kita langsung saja masukkan ke mulut pasien. Kita anggap aja ini mulutnya, kita masukkan laringoskop ke dalam mulut pasien mengarah ke bawah, tetapi sambil berhati-hati. Sebelum kita lakukan ini, kita ekstensikan kepala pasien sedikit. Setelah itu barulah kita masukkan laringoskop ini ke dalam mulut pasien. Kita anggap ini mulut pasien, terus kita masukkan laringoskop ini ke dalam mulut pasien. Kita harus berhati-hati, jangan sampai terkena gigi, karena akan menimbulkan trauma yang baru. Selanjutnya kita telusuri terus sampai nampak bagian trakea. Selanjutnya sudah begitu, bisa kita tahan sebentar, lalu kita masukkan selang ETT sampai batas 19. Nah, biasanya untuk ukuran dewasa, selang ETT ini di nomor 7. Kita masukkan ke dalam trakea yang sudah kita dapatkan tadi menggunakan laringoskop. Kita masukkan, terus kita letakkan ampubek 2-3 menit. Kemudian kita bisa lepaskan laringoskop. Kita lepaskan laringoskop, terus kita bisa kembangkan balon yang ada di dalam trakea tadi, seperti ini. Kita kembangkan. Kita ambil sedikit udara, baru kita kembangkan balon yang ada di dalam trakea pasien. Nah, setelah itu kita pastikan setelah balon sudah dikembangkan, kita pastikan tidak bisa terlepas dari pasien tersebut. Setelah itu lakukan fiksasi menyilang. Lakukan fiksasi menyilang seperti ini. Kita ambil plester yang sudah kita gunting tadi, kita taruh di sebelah sini, kemudian kita fiksasi menyilang seperti ini, baru kita giniin sini, terus satu lagi kita ambil dari sini. Kita silang ke sini, kita silang ke arah sini. Seperti itu. Setelah kita fiksasi ETT ini, kita bisa menyambungkan ETT tersebut ke ventilator.
Selanjutnya kita melakukan kontrol servikal. Kontrol servikal ini dilakukan untuk korban yang terkena cedera servikal. Nah, caranya itu kita imobilisasi leher menggunakan neck collar. Sebelum kita lakukan imobilisasi leher menggunakan neck collar, kita bisa melakukan hal berikut ini. Pertama, kita kedua tangan memegang bahu pasien dan lengan menjepit kepala pasien seperti ini. Nah, setelah itu penolong lainnya bisa memasangkan neck collar kepada pasien.